اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah maghrib, orang tua kami, santri, santriwan, santriwati yang sama-sama senantiasa kita doakan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dijaga imannya, dijaga agamanya, dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dan di akhirat Allah jaga kita daripada azabnya. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama kembali meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sememangnya hanya Allah satu-satunya zat yang layak untuk mendapatkan jami'ul mahamid, segala pujian daripada makhluknya. Ya. Pujian itu mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memuji makhluk, makhluk ini sifatnya tidak kekal. Sifatnya tidak kekal. Contoh kita katakan betapa rupawan orang ini. Sebentar lagi jadi tua dia. Sebentar lagi jadi tua. Betapa cantik wanita ini. Sebentar lagi jadi nenek-nenek. Jadi nenek-nenek. Betapa ganteng abang ini, ntar lagi jadi kakek-kakek, punya cucu, ya. Jadi enggak ada yang kekal. Jadi pujian kita kepada makhluk itu sementara sifatnya. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa kesudahan, pujian kita kepada Allah sifatnya kekal. Makanya yang layak dan berhak kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita katakan, ya, ketika kita mendapat pujian daripada seseorang, kita malah harus berhati-hati. Kita harus malah berhati-hati, karena banyak pujian ini meruntuhkan kita. Pujian ini banyak tidak membangun tetapi meruntuhkan. Bahkan teguran itu banyak membangun sifatnya. Kalau orang tegur kita, nasihati kita, itu kita ucapkan alhamdulillah, karena dengannya kita akan dapat memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita. Jadi yang layak mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kesempurnaannya kalau pada hambanya ini, yaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan cahayanya itu terbanyak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah ini layak disanjung dan layak dipuji selepas Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai asbab kita mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu syair bahasa Arab, ada satu syair yang menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di situ, wa ahsanu minka lam tara aini qattu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya. Wa ahsanu minka lam
tara aini qattu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dalam syair ini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi zahir dan batin. Dari segi fisik dan akhlaknya sangat sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ wa ahsanu minka, yang lebih elok daripada engkau ya Rasulullah, lam tara ainikatu, tidak pernah dilihat oleh mata saya. Mata saya ini tidak pernah, belum pernah dan tidak akan pernah melihat orang yang lebih sempurna fisiknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan dikatakan dalam syair ini, dan belum pernah ada wanita, seorang ibu melahirkan seorang bayi dan seorang anak lebih cantik, lebih indah daripada engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah telah diciptakan oleh Allah bebas, lepas daripada segala aib, dari segala cacat, daripada segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau itu diciptakan seperti kehendak diri kamu sendiri. Ya. Jadi saking sempurnanya Rasulullah ini, ciptaan Rasulullah ini seolah-olah Rasulullah yang pingin kayak gitu. Coba kalau kita ditanya satu-satu, umpamanya sebelum Allah lahirkan kita di dunia, di rahim, Allah tanya, "Hei si fulan, kamu pinginnya pilih hidung yang kayak mana?" Gitu seolah-olah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pingin hidungnya orang Arab. Ya, kan gitu. Hidungnya orang Arab. "Hei si fulan, kamu pingin mata yang kayak mana modelnya?" Maka kita jawab, "Saya pingin mata yang lebar ya Rasulullah. Jeli, mata jeli, hitam dan putih, bersih." Nah, ini kalau kita ditanya begitu. "Hei si fulan, kamu pingin mulut yang bagaimana?" Pingin mulut yang lebar ya Allah. Mana lebih baik, mulut lebar atau mulut yang kecil? Kecil. Mulut lebar itu lebih baik daripada mulut kecil. Karena ciri-ciri memang lebarnya geranya sawah kini awah ya tuh. Kayak kamu perlonnya gitu, ya. Lebar yang standar lah, sesuai dengan wajahnya. Ini wajahnya segini cuma mulut sampai sini kan nggak bagus, ya. Karena di dalam kitab Syama'il itu ya, yang menceritakan tentang fisik Rasulullah, Rasulullah itu bermulut lebar. Lebar itu menunjukkan kefasihan di dalam berbicara. Makanya mulut lebar itu lebih baik. Ya, lebar yang standar lah, lebar yang standar. Ditanya sama Allah, "Fulan, fisik yang bagaimana maunya?" "Ya Allah, saya ingin tinggi semampai." Kan begitu. Nah, ini kalau kita ditanya begitu. "Ya Allah, wahai fulan, jari-jari yang gimana?" "Jari-jari yang runcing ke ujung." Nah, biasanya kan gitu kan. Jari-jari yang runcing ke ujung. Nah, ini kalau kita seandainya ditanya, pilihnya begitu. "Wajahnya yang gimana si fulan?" "Pingin lonjong sikit ya Allah, jangan bulat kali kayak Doraemon." Hah? Doraemon bulat. Orang Melayu rata-rata wajahnya bulat. Makanya Allah jadikan kenapa orang Melayu ini enggak mancung-mancung banget. Sesuai sama wajahnya. Coba kalau bayangkan wajah bulat, hidung mancung, kan lucu tuh. Hah? Ya? Wajah bulat, hidung mancung. Makanya orang-orang Arab, orang Eropa sana wajahnya memang lonjong, panjang, hidungnya pun mancung, wajar itu. Atau coba kita bayangkan orang Eropa wajah lonjong, tapi hidungnya kecil, masuk ke dalam gitu. Tapi kita ingat ya, fisik itu tidak menentukan kejayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fisik itu tidak sedikit pun menunjukkan kemuliaan. Ada di Mekah itu di zaman tabi'in, seorang tabi'in, bahkan seorang mufti Mekah. Beliau namanya Imam Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah orangnya kecil, karena orang Habasyah dia, orang Ethiopia. Orangnya kecil, kurus, hitam, tempang lagi. Udah hitam, tempang, mendengkoh. Tempang, matanya pecek lagi sebelah gitu.
Tapi di saat itu tidak ada satu orang ulama pun yang berani berfatwa sebelum keluar fatwa daripada Imam Atha bin Abi Rabah. Karena saking alim. Ya. Makanya kita mulia karena ilmu itu jauh lebih baik daripada mulia karena fisik. Mulia karena fisik itu. Sehingga Imam Atha bin Abi Rabah ketika dimuliakan sebegitu rupa, beliau pernah mengatakan al-ilmu yazidu syarifa syarafan wa yarfa'u qadra ahlihi 'inda an-nas wa yusirru al-mamalika 'ala al-asirrah. Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan ilmu itu menambahkan kemuliaan bagi orang yang sudah mulia. Wa yarfa'u qadra ahlihi 'inda an-nas, dan dia akan mengangkat kedudukan si yang berilmu tadi itu di hadapan manusia. Wa yusirru al-mamalika 'ala al-asirrah, dan dia membuat seorang hamba mampu duduk di atas divannya raja-raja, di atas kursinya raja-raja. Sebab ilmu ini. Jadi ketika Imam Atha bin Abi Rabah datang ke raja ini persilakan beliau duduk di sampingnya. Enggak berani raja suruh duduk dia di bawah begitu. Maka Rasulullah ini khuliqta kama tasha'u, engkau ya Rasulullah seolah-olah diciptakan seperti mana yang kau mau. Saking sempurnanya, hidungnya sempurna, dahinya sempurna. Dahi yang bagus itu dahinya lebar. Dahi Rasulullah itu lebar karena menunjukkan kecerdasan. Hidungnya itu runcing ujungnya itu. Nah, kita ini susah lah, kita ini orang Melayu. Memang dari sononya ada di sana kata orang Jawa. Nanti kalau bapak kita pesek, mak kita pesek, kita mancung, curiga pula orang kan. Makanya kita syukur. Kita syukur. Jadi Rasulullah itu bila berjalan itu di dalam kitab Syama'il itu kakinya ke depan. Gerenteng kang besar. Karena lima besar malan. Ataupun besar, ada lima besar malan. Nang kita ni nang kemak kini bakar kemak. Nah, bicara. Nah, malan. Jadi Rasulullah ini jalannya lurus. Dan kalau Rasulullah mengangkat kaki itu diangkat dengan semangat. Geris kersat selop srek. Tapi diangkat dengan semangat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, maka Nabi menoleh dengan seluruh badannya. Ini keyakinan ulama, seandainya menoleh ke belakang. Jika ke samping ini wajar, urung wajah plain. Cukup dengan wajah. Gar perlu ke samping pe besar. Dan jika menoleh urung ulu salah plain kudu kenyanya. Kenyanya gara-gara. Jadi ketika Rasulullah menoleh ke belakang itu, maka beliau akan membalikkan badannya. Dada Rasulullah ini bidang. Jadi jarak arisara bahu ke bahu ini naruwe. Pergelangan Rasulullah itu besar-besar, menunjukkan kekuatan. Jadi pergelangannya kul-kul. Ini pergelangan tangan, pergelangan kaki, sikue ini besar-besar. Pergelangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ceritakan dalam kitab Syama'il lengkap. Nah, indah sekali kita membahas dan kita mempelajari tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ lengkap diceritakan tentang beliau, ya. Maka kita agar menumbuhkan kecintaan dan menambah cinta kita kepada Rasulullah, maka kita pelajarilah tentang diri Rasulullah ini agar semakin kita sayang kepada beliau, semakin banyak berselawat dan semakin kita rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.